Cerita bermula di sebuah perkotaan yang begitu ramai. Terlihat seorang pemuda yang sedang tersenyum, karena dia berhasil membuat video pendek, yang pada akhirnya bisa viral. Namun saat dia akan menyeberang jalan, truk besar yang sedang melaju secara tidak sengaja menabrak dirinya. Dia tentu saja meninggal, namun saat jiwanya tersadar, dia telah berada di sebuah tempat yang tidak diketahui, dan dia bertanya-tanya, apakah dirinya sudah mati. Tepat di hadapannya, terlihat seorang wanita yang tiba-tiba mengatakan, video yang pemuda itu buat membawa kebahagiaan bagi banyak orang, jadi dia mendapatkan pahala yang jauh melebihi standar. Oleh karena itu, pemuda tersebut berhak mendapat kesempatan untuk terlahir kembali di dunia lain, atau lebih tepatnya terlahir kembali di dunia isekai. Mendengar itu, pemuda tersebut merasa senang. Dia kemudian bertanya, apa dirinya bisa memilih sendiri dunia dan karakter yang akan dia masuki. Wanita itu menjelaskan, dia tidak boleh, karena untuk memasuki dunia isekai, dia harus memainkan lotre terlebih dahulu, jadi hanya keberuntungan yang bisa menentukan dunia dan karakter seperti apa yang akan dia dapatkan. Di saat yang sama, wanita itu langsung menyuruh pemuda tersebut memainkan lotrenya, dengan cara menekan tombol yang ada di depannya. Pada saat itu, pemuda tersebut tanpa pikir panjang langsung menekannya, dan tiba-tiba saja, mesin lotre yang ada di depannya berputar. Setelah mesin lotre tersebut berhenti, pemuda tersebut mendapat identitas sebagai ahli nomor 1 di dunia Jiangnu, yaitu pemimpin kultus demonik yang disebut sebagai Kaisar Ziwei. Hal itu tentu saja membuatnya merasa senang. Setelah itu, wanita tersebut langsung menunjuk ke arah sebuah pintu, dan menyuruh pemuda tersebut untuk memasuki pintu tersebut agar dia bisa langsung dikirim ke dunia Jiangnu. Setelah pemuda tersebut memasuki pintu itu, wanita itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Dia kemudian menarik keluar kertas yang menuliskan bahwa pemuda tersebut mendapat identitas sebagai ahli nomor 1 Jiangnu, dan ternyata, identitas yang pemuda tersebut dapatkan bukanlah ahli nomor 1 di dunia Jiangnu, melainkan sebagai seorang pelayan penginapan bernama Ah Wei yang tewas karena secara tidak sengaja diserang oleh ahli nomor 1 Jiangnu, yaitu Kaisar Ziwei. Singkat waktu, di sebuah tebing yang sangat tinggi, tepat di bawahnya terlihat pemuda sebelumnya yang baru saja tersadar di tubuhnya Ah Wei. Dia pada saat itu sudah sangat senang, karena dia mengira bahwa dirinya telah terisekai menjadi ahli nomor 1 di Jiangnu, dan dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya telah terisekai sebagai pelayan penginapan yang bernama Ah Wei. Setelah dia menyadari dirinya sedang memakai pakaian yang sangat lusuh, dia bertanya-tanya kenapa dirinya malah memakai pakaian seperti itu. Saat dia melirik ke bawah, dia melihat ada benda aneh tergeletak di atas tanah. Setelah dia mengambil benda tersebut, 3 pria berpedang tiba-tiba muncul entah dari mana. Pada saat itu, salah satu dari ketiga pria tersebut tiba-tiba berkata, "Kita tadi jelas-jelas merasakan kehadiran Kaisar Ziwei di tempat ini, tapi kenapa dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak?" Mendengar perkataannya, Ah Wei yang mengira dia adalah Kaisar Ziwei itu sendiri, menanyakan dengan santai apa mereka sedang mencari dirinya. Ternyata, benda yang baru saja ditemukan oleh Ah Wei adalah token perintah milik Kaisar Ziwei. Oleh karena itu, mereka malah mengira bahwa Ah Wei benar-benar Kaisar Ziwei yang dikenal sangat jahat. Mereka bertambah yakin kalau Ah Wei adalah Kaisar Ziwei saat mereka mengingat pernah mendengar bahwa Kaisar Ziwei sering mengubah penampilannya. Tiba-tiba saja, secara bersamaan ketiga pria tersebut seketika mengatakan bahwa Kaisar Ziwei sangat kejam, sadis dan suka membunuh. Dia telah membunuh begitu banyak orang karena ingin mempelajari teknik terlarang. Mereka bertiga juga berkata bahwa mereka pernah mendengar rumor bahwa Kaisar Ziwei telah terinfeksi cacing Gu dari pavilion Myriad Gu, jadi mereka sangat tahu bahwa kekuatan Kaisar Ziwei sekarang sudah tidak sebaik dulu. Mendengar semua perkataan mereka, Ah Wei malah mengira dia sedang memakai pakaian lusuh karena dia sedang menyembunyikan identitasnya karena sekarang dia sedang berusaha untuk menyembuhkan kekuatannya dari racun Myriad Gu yang mereka sebutkan. Namun tiba-tiba saja, ketiga pria tersebut langsung menodongkan pedang mereka ke arah Ah Wei, dan di saat yang sama, hujan seketika turun. Melihat hal tersebut, Ah Wei malah tersenyum. Dia kemudian tertawa dengan sangat keras, sambil berkata, meskipun dia telah terkena racun Gu, dia tetaplah ahli nomor 1 di dunia ini, jadi dia malah berpikir, hanya dengan mengandalkan ketiga pria itu saja, tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Di saat yang sama, langit tiba-tiba mengeluarkan bunyi petir yang sangat dahsyat, dan mereka malah berpikir, bunyi petir tersebut bisa terjadi karena momentum yang dimiliki oleh Ah Wei. Tidak diam saja,
mereka langsung membentuk formasi pedang emas suci untuk mengalahkan Ah Wei. Setelah itu, formasi pedang emas yang mereka buat memunculkan aura pedang emas yang sangat besar. Namun bagi Ah Wei, serangan formasi seperti itu hanya trik kecil yang tidak mungkin bisa menyakitinya. Pada saat itu, petir besar yang akan menyambar sesuatu tiba-tiba berhenti, karena dia merasakan hawa emas yang begitu kuat keluar dari formasi pedang yang ketiga pria tersebut buat. Karena emas adalah sesuatu yang disukai oleh petir, petir tersebut langsung menyambar hawa emas yang ia rasakan. Di saat yang sama, Ah Wei seketika tersenyum, sambil berpikir, meskipun dia belum tahu cara menggunakan tekniknya, sebagai ahli nomor 1, jika dia berkehendak untuk membunuh orang, orang itu pasti akan langsung terbunuh. Setelah itu, dia langsung menunjuk ketiga pria tersebut, dan pada saat yang sama, ketiga pria tersebut langsung tewas di tempat karena petir yang menyambar formasi emas yang mereka buat. Namun Ah Wei malah mengira, mereka bisa mati tiba-tiba karena dia telah berkehendak, oleh karena itu, dia malah berpikir, kalau kekuatannya benar-benar sangat luar biasa. Keesokan harinya, terlihat Ah Wei yang baru saja memasuki sebuah pemukiman yang begitu ramai. Tiba-tiba saja, ada seorang gadis kecil yang langsung menunjuk ke arahnya, sambil berkata kepada ibunya. Ibu lihat, itu orang nomor 1 di Jiangnu. Mendengar perkataannya, Ah Wei langsung merasa khawatir. Kekhawatirannya bertambah, saat semua orang berkumpul di tempat yang sama, lalu menatapnya dengan sangat serius. Namun saat dia melirik ke samping, sambil berpikir dia tidak menyangka identitasnya bisa terungkap meskipun dia telah mengubah penampilannya. Dia menyadari bahwa semua orang tersebut ternyata tidak memperhatikan dirinya, melainkan memperhatikan postur buronan tentang Kaisar Ziwei yang menggunakan identitas lain. Hal itu tentu saja membuatnya merasa lega, tapi tiba-tiba saja, ada seorang anak kecil yang memanggilnya dengan sebutan Ah Wei, lalu menanyakan, kenapa dia bisa ada di tempat ini. Ah Wei terkejut, karena dia tidak mengenal atau mengingat siapa anak kecil tersebut. Singkat waktu, terlihat Ah Wei bersama anak kecil tadi telah berada di sebuah penginapan. Pada saat itu, anak kecil tersebut mengungkapkan, dia tahu Ah Wei telah jatuh dari tebing, dan dia tidak menyangka Ah Wei masih hidup. Karena hal itulah, dia malah berpikir bahwa Ah Wei tidak mengingat siapa dirinya karena dia telah kehilangan ingatannya. Setelah menjelaskan bahwa Ah Wei adalah seorang pelayan di penginapan ini, anak kecil tersebut langsung mengantar Ah Wei ke kamarnya, lalu memberitahunya, bahwa kepala koki penginapan ini sedang menunggu Ah Wei di dapur penginapan. Setelah anak kecil tersebut pergi, Ah Wei melihat ada begitu banyak buku teknik bela diri di atas meja, dan dia malah berpikir, identitasnya saat ini sebagai seorang pelayan di penginapan ini merupakan identitas palsunya, dan dia malah merasa senang, karena berpikir semua yang telah dia lakukan ini, yaitu mengubah identitasnya dengan sangat rapi benar-benar luar biasa. Setelah itu, dia menatap token milik Kaisar Ziwei, dan dia berpikir bahwa token tersebut benar-benar miliknya, dan dia merasa, di dalam token tersebut tersimpan begitu banyak teknik bela diri yang sangat luar biasa. Jadi karena dia telah melupakan semua teknik-teknik tersebut, dia berpikir bahwa dirinya harus memahami semua teknik tersebut secepat mungkin. Setelah beberapa saat, terlihat Ah Wei yang telah bersiap menyembelih ayam, atas perintah kepala koki penginapan ini, dan dia malah kebingungan, berpikir situasi yang telah terjadi kepadanya ini sangat aneh. Menyadari Ah Wei sedang kebingungan, kepala koki langsung memarahinya, karena dia berpikir, Ah Wei kebingungan karena dia tidak tahu cara menyembelih ayam. Tiba-tiba saja, Ah Wei malah berpikir, membunuh ayam bisa menyembunyikan aura membunuh di tubuhnya. Setelah itu, dia langsung bersiap menyembelih ayam tersebut, padahal kepala koki terus memarahinya, meskipun kepala koki tersebut hanya sedang menjelaskan bagaimana cara menyembelih ayam dengan benar. Kepala koki tersebut bertambah marah karena Ah Wei terus mengabaikan semua penjelasannya. Di saat yang sama, Ah Wei langsung menyembelih ayam tersebut dengan cara memotongnya dengan tiba-tiba. Hal itu membuat kepala koki tersebut terkejut. Setelah itu, dengan raut wajah menyeramkan, Ah Wei seketika berkata, "Kau tidak perlu menjelaskannya lagi, aku telah memotong ayamnya." Setelah itu, kita diperlihatkan kejadian beberapa saat lalu, sebelum Ah Wei terisekai ke dunia ini. Pada saat itu, terlihat ahli nomor 1 di dunia ini, yaitu Kaisar Ziwei sedang mengamuk membunuh begitu banyak seniman bela diri sambil menyerap semua energi seniman bela diri yang telah dia bunuh. Meskipun ada beberapa seniman bela diri yang masih selamat, mereka tetap bertekad untuk menghentikan Kaisar Ziwei.
Kaisar Ziwei tiba-tiba mengeluarkan token perintah miliknya, untuk memanggil semua bawahannya yang ada di markasnya, karena dia ingin terus melanjutkan semua yang sedang ia lakukan ini, membunuh begitu banyak orang maupun seniman bela diri untuk menyerap energi mereka. Melihat hal tersebut, semua seniman bela diri yang masih selamat seketika merasa khawatir, karena mereka tahu apa yang sedang Kaisar Ziwei rencanakan. Sebelum mereka menghentikannya, Kaisar Ziwei langsung melempar token tersebut ke markasnya untuk memanggil semua bawahannya. Sementara itu, di atas sebuah tebing, terlihat Ah Wei yang asli, sedang merasa sedih setelah dia mengubur sisa tulang ayamnya yang bernama Baden, meskipun dia sendiri yang menyembelih atau membunuh ayamnya itu, karena perintah kepala kokinya untuk disajikan kepada para tamu penginapan. Saat dia akan bergegas pergi dari tempat itu, tokennya Kaisar Ziwei yang sedang menuju ke markasnya Kaisar Ziwei secara tidak sengaja mengenainya, sehingga dia pun langsung terjatuh bersama token tersebut dan pada akhirnya dia pun tewas dengan mengenaskan. Pada saat ini, terlihat kepala koki yang sedang kebingungan, dia merasa heran, kenapa Ah Wei yang dulunya memiliki kepribadian seorang pengecut bisa berubah dengan drastis. Setelah itu, dia mencoba untuk tetap tenang, lalu memperingati Ah Wei, bahwa dirinya sudah menjadi kepala koki di penginapan ini selama bertahun-tahun, jadi jika Ah Wei ingin berlagak hebat di hadapannya, dia berjanji akan membuat Ah Wei menyesal telah melakukan hal tersebut. Ah Wei hanya mengabaikan perkataannya, karena dalam pikirannya, dia berniat ingin menjadikan kepala koki tersebut sebagai bawahannya, meskipun dia menyadari bahwa kepala koki tersebut sangat bodoh. Menyadari Ah Wei sedang mengabaikan perkataannya, kepala koki itu menjadi kesal, sehingga dia pun langsung mengambil seekor ikan yang ada di tempat tersebut, lalu menyerang Ah Wei menggunakan ikan tersebut. Ah Wei berhasil menghindarinya dengan mudah, tapi tiba-tiba saja, dia mengambil pisau yang ia pakai untuk menyembelih ayam sebelumnya. Lalu dia berniat menggunakan pisau tersebut menyerang kepala koki tersebut, untuk menguji apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi bawahannya. Namun saat Ah Wei akan berjalan mendekatinya secara perlahan, kepala koki tersebut malah ketakutan, sehingga dia pun mundur beberapa langkah dan pada akhirnya dia terpeleset karena secara tidak sengaja menginjak darah ayam yang berserakan di lantai. Pada saat dia telah terjatuh, Ah Wei langsung menyerangnya, namun serangan tersebut tidak langsung mengenainya, karena Ah Wei hanya ingin menakutinya dengan melakukan hal tersebut. Saat Ah Wei akan mengatakan sesuatu, kepala koki tersebut pada akhirnya benar-benar sudah sangat ketakutan, sehingga dia pun mulai menangis ketakutan, dan Ah Wei malah berpikir, bahwa kepala pelayan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi bawahannya, karena mungkin saja, jika kepala koki tersebut benar-benar menjadi bawahannya, dia akan mempermalukan kultus demoniknya di masa depan. Saat Ah Wei melirik ke arah pintu keluar, ternyata ada beberapa pelayan yang melihat semua yang baru saja dia lakukan kepada kepala koki, dan dia malah menanyakan kepada mereka, apa ada sesuatu yang salah sehingga mereka terus memperhatikan dirinya. Karena mereka juga sudah sangat ketakutan, mereka langsung berpura-pura tidak melihat semua yang baru saja Ah Wei lakukan. Menyadari hal tersebut, Ah Wei berpikir bahwa semua orang yang ada di tempat ini tidak berguna, dan dia malah merasa tidak ada orang di tempat ini yang cocok untuk menjadi bawahannya. Namun tiba-tiba saja, anak kecil sebelumnya seketika muncul langsung menarik bajunya, sambil menunjukkan ekspresi kagumnya terhadap Ah Wei. Di malam hari, di tempat penyimpanan kayu bakar, terlihat Ah Wei yang baru saja selesai membaca semua buku teknik bela dirinya. Setelah itu, dia bergumam, bahwa dirinya harus melatih semua teknik tersebut secepat mungkin, lalu pergi ke kultus demoniknya untuk memeriksa keadaan di sana. Meskipun dia menyadari kehidupannya ini sangat melelahkan, tapi bagi seorang ahli nomor 1 di dunia ini, dia malah berpikir kehidupan seperti ini sudah wajar akan terjadi kepadanya. Teringat anak kecil sebelumnya, Ah Wei malah berniat untuk menjadikannya sebagai murid, sebab dia berpikir, anak kecil tersebut memiliki bakat yang luar biasa karena tidak takut kepadanya. Tiba-tiba saja, perutnya berbunyi, menandakan bahwa dirinya lapar, oleh karena itu, dia berniat untuk makan dulu. Setelah itu menemui anak kecil tersebut karena dia ingin menjadikan anak kecil tersebut sebagai murid malam ini juga. Setelah beberapa saat, terlihat anak kecil sebelumnya yang sedang dianiaya oleh seorang pria. Pria tersebut bernama Qian Wujin, seorang pelayan di penginapan ini. Dia menganiaya anak kecil itu karena dia mendengar rumor bahwa anak kecil tersebut dan Ah Wei telah memprovokasi kepala koki. Setelah itu, dia memberitahu anak kecil tersebut, bahwa kepala koki adalah adik angkatnya Bos Zhao, seseorang yang sangat berpengaruh di penginapan ini. Jadi jika Bos Zhao telah kembali,
dia yakin akan terjadi sesuatu yang buruk kepada anak kecil itu dan Ah Wei. Pada saat itu, dia tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Dia berpikir, jika dia mengambil kesempatan ini untuk membantu si kepala koki, ketika bos Zhao kembali, dia mungkin akan mendapat pujian. Memikirkan hal tersebut, dia malah tersenyum licik, berpikir bahwa dirinya benar-benar jenius. Saat dia akan memerintahkan anak kecil tersebut untuk memanggil Ah Wei, pintu masuk tiba-tiba melayang ke arah mereka, namun untungnya tidak mengenai mereka. Meskipun begitu, mereka tetap saja terkejut, dan ternyata, orang yang melakukan hal itu adalah Ah Wei sendiri. Ah Wei yang sedang memakan sesuatu, seketika berkata, "Yang perlu dikatakan sudah dikatakan, yang perlu didengar sudah didengarkan." Jadi plot selanjutnya adalah, kemunculan sang protagonis. Melihat Ah Wei, Qian Wujin malah tersenyum licik, sambil bergumam, dia tidak percaya Ah Wei akan datang sendiri menemuinya. Namun di sisi lain, Ah Wei juga malah tersenyum licik, dia berpikir, ini kesempatan bagus untuk menunjukkan kekuatannya kepada calon muridnya, dan dia sangat yakin, setelah dia membereskan pria yang ada di depannya ini, anak kecil itu akan semakin mengaguminya. Setelah itu, mereka berdua secara bersamaan mengatakan, hal sebagus ini, takkan pernah kulewatkan begitu saja. Sebelum melakukan sesuatu, Qian Wujin malah sempat menyarankan Ah Wei untuk bersikap bijak, berlutut dan bersujud meminta maaf kepadanya. Namun ternyata, Ah Wei hanya mengabaikan perkataannya, dan dia malah menyuruh anak kecil itu untuk menjauhi tempat ini. Hal itu membuat Qian Wujin merasa kesal. Kekesalannya bertambah saat Ah Wei melirik ke arahnya dengan raut wajah yang sangat santai, sehingga dia pun langsung melancarkan serangan sekuat tenaga. Namun tanpa diduga, Ah Wei dapat dengan mudah menghindari serangannya. Melihat sebuah kesempatan, Ah Wei langsung membantingnya dengan sangat keras menggunakan gerakan bertarung yang sudah sejak lama ingin dia coba, yaitu gerakan bertarung yang sering dia tonton di video pertarungan, waktu ia masih berada di dunia asalnya. Setelah itu, Ah Wei kembali mengatakan sesuatu. Mendengar hal tersebut, Qian Wujin ketakutan, karena dia mendengar, Ah Wei sedang mengatakan, dia tidak terbiasa dengan tubuhnya, jadi jika dia secara tidak sengaja menyerang seseorang hingga tewas, identitas aslinya mungkin akan terbongkar. Oleh karena hal itu, Qian Wujin malah teringat plot seperti itu di buku cerita yang pernah dia baca, dan dia malah berpikir, bahwa Ah Wei sebenarnya memiliki identitas lain yang lebih misterius. Saat Ah Wei melirik ke arah Qian Wujin, dia begitu terkejut karena Qian Wujin tidak pingsan setelah terkena serangannya. Padahal aslinya, dia tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Sedangkan untuk Qian Wujin, kekuatan tempurnya hanya -10. Tiba-tiba saja, Qian Wujin menanyakan, siapa Ah Wei sebenarnya? Mendengar perkataannya, Ah Wei langsung mencekik lehernya, lalu menanyakan, kenapa Qian Wujin menanyakan sesuatu seperti itu? Ah Wei sebenarnya tahu bahwa Qian Wujin tidak memiliki pengalaman dalam bertarung, tapi karena Qian Wujin bisa menyadari bahwa dia sebenarnya bukanlah Ah Wei yang asli, dan Qian Wujin bisa menahan pukulannya, Ah Wei malah berpikir Qian Wujin memiliki bakat tersembunyi. Dia kemudian melepaskan Qian Wujin. Setelah itu, dia tiba-tiba menyerang Qian Wujin dari belakang, sehingga penyakit sakit punggung yang telah Qian Wujin alami selama bertahun-tahun secara tidak sengaja sembuh berkat pukulan dari Ah Wei. Setelah melakukan hal itu, Ah Wei malah mengatakan, serangan yang ia lancarkan kepada Qian Wujin tadi disebut telapak tangan pengubah tulang. Ah Wei juga menjelaskan, seseorang yang telah terkena serangan seperti itu akan mati karena tulangnya akan berubah menjadi lumpur dalam 7 hari. Qian Wujin begitu terkejut mendengar penjelasan tersebut, meskipun sakit punggung yang telah ia derita bertahun-tahun telah sembuh berkat serangan tersebut, dia tetap mempercayai semua yang dikatakan oleh Ah Wei. Namun tiba-tiba saja, raut wajahnya Ah Wei berubah. Setelah itu, dia mengatakan, dia akan memberi pilihan kepada Qian Wujin, mati dalam 7 hari, atau menjadi bawahannya seumur hidup. Singkat cerita, di dalam hutan, terlihat seorang wanita bernama Xia Yiyi yang sedang berjalan-jalan, padahal ayahnya telah memperingatinya untuk tidak keluar rumah, karena ada sisa anggota kultus demonik yang melarikan diri di dekat sini. Namun ternyata, ada alasan lain dia telah berada di tempat itu, yaitu dia ingin menangkap sisa anggota kultus demonik tersebut, dan jika dia berhasil melakukan hal itu, dia sangat yakin ayahnya tidak akan membatasi pergerakannya lagi. Untuk merencanakan hal tersebut, dia telah mencuri postur buronan sisa anggota kultus demonik tersebut dengan susah payah. Setelah dia membuka postur buronan itu,
untuk melihat seberapa kuat sisa anggota kultus demonik tersebut jika dilihat dari penampilannya, sampai membuat ayahnya ketakutan. Ternyata sisa anggota kultus demonik tersebut adalah seorang wanita seksi. Melihat hal tersebut, Xia Yi terdiam. Dia kemudian merasa kesal, sambil bertanya-tanya kenapa gaya lukisan buronan tersebut berbeda dari yang lain. Tiba-tiba saja, perhatiannya teralihkan kepada dua orang yang ada di dekatnya. Ternyata dua orang tersebut adalah Ah Wei dengan anak kecil sebelumnya. Pada saat itu, Ah Wei telah mengungkapkan kepada anak kecil itu, jika dia bersedia menjadi muridnya, dia akan mengajarinya seni bela diri, dan dengan mempelajari seni bela diri, tidak akan ada lagi yang akan menindasnya di masa depan. Tidak hanya itu, Ah Wei juga mengatakan, jika anak kecil itu telah menjadi muridnya, dia akan dikagumi oleh semua orang yang ada di seluruh dunia. Mendengar semua perkataannya, anak kecil itu langsung menunduk dengan sangat kuat di hadapan Ah Wei, sampai-sampai wajahnya pun terluka. Setelah itu, dia mengatakan, dia bersedia menjadi muridnya Ah Wei untuk menjadi lebih kuat. Sementara itu, di kediamannya Qian Wujin, terlihat ada begitu banyak pelayan wanita yang langsung menyambutnya. Meskipun Qian Wujin adalah seorang pelayan, ternyata dia memiliki reputasi di ibu kota, karena dia sangat kaya. Pada saat itu, pelayan wanitanya yang sedang menyambutnya, langsung memberikannya sebuah surat dari ibu kota. Qian Wujin yang sedang memikirkan sesuatu, hanya mengabaikan pelayan wanitanya itu. Menyadari suasana hati Qian Wujin sedang tidak baik-baik saja, wanita itu berkata, dia bersedia melayaninya untuk mengganti pakaian. Setelah Qian Wujin melepaskan pakaiannya, wanita itu begitu terkejut, dan dia bertanya-tanya, siapa yang berani memukul tuan mudanya. Dia kemudian merasa sedih, karena serangan tersebut berbekas tepat di punggungnya Qian Wujin, sementara dia mengetahui Qian Wujin mengidap penyakit sakit punggung yang telah dia derita selama bertahun-tahun. Tiba-tiba saja, Qian Wujin mengatakan, penyakit sakit punggungnya telah sembuh, sehingga wanita itu menjadi sangat terkejut. Setelah itu, dia bergumam dalam hatinya, penyakit sakit punggungnya telah mengganggunya selama bertahun-tahun, bahkan para dokter dari ibu kota pun tidak bisa menyembuhkannya, dan dia tidak menyangka penyakitnya itu malah disembuhkan oleh Ah Wei hanya dengan satu serangan telapak tangan saja. Namun faktanya, tidak ada yang berani mencoba untuk menyembuhkannya, karena para dokter itu takut akan menambah rasa sakit di punggungnya. Pada saat itu, dia berpikir, Ah Wei sengaja melakukan hal itu karena dia ingin memanfaatkannya. Dia juga berpikir, apa yang Ah Wei katakan sebelumnya benar. Serangan yang Ah Wei lancarkan kepadanya tidak hanya mengobati penyakit sakit punggungnya, namun memiliki efek samping yang bisa menjadikan tulangnya menjadi lumpur dalam 7 hari. Mengingat perkataan Ah Wei sebelumnya, yang mengatakan bahwa dia akan memberikannya dua pilihan, mati dalam 7 hari, atau menjadi bawahannya seumur hidup, dia memutuskan untuk menemui Ah Wei saat ini juga. Sementara itu, di tempat sebelumnya, terlihat Ah Wei yang sedang melatih muridnya untuk mengumpulkan energi. Setelah itu, Ah Wei memutuskan untuk beristirahat, sambil menyuruh muridnya itu untuk berlatih sendiri, karena dia akan memikirkan teknik yang cocok yang akan dia ajarkan. Setelah mengingat-ingat teknik yang telah dia baca yang tersimpan di token miliknya, dia memutuskan untuk mengajari muridnya itu teknik tinju dasar terlebih dahulu. Tiba-tiba saja, dia memanggil muridnya itu dengan sebutan Xiao Shuai, lalu mengatakan, dia akan mengajarinya teknik tinju. Untuk sementara, saya akan menyebut anak kecil tersebut dengan sebutan Xiao Shuai, karena nama aslinya belum diketahui. Xiao Shuai yang merasa penasaran, menanyakan kenapa Ah Wei memanggilnya dengan nama itu, padahal nama aslinya bukanlah nama tersebut. Karena Ah Wei terlalu malas untuk menjelaskan hal tersebut, dia malah menyuruh Xiao Shuai untuk tidak perlu mengetahui alasannya. Ternyata, Xia Yi masih berada di tempat tersebut. Dia pada saat itu mengatakan, dia sebelumnya sempat berpikir bahwa Ah Wei dan Xiao Shuai adalah orang mencurigakan, namun melihat Ah Wei melatih Xiao Shuai dengan gerakan aneh yang belum pernah dia lihat, dia malah mengira bahwa mereka berdua adalah orang bodoh. Pada saat itu, Ah Wei sedang membaca gulungan teknik terlarang, yaitu teknik Lao Shizi yang dilatih oleh Kaisar Ziwei yang sebenarnya, sampai-sampai dia diburu oleh banyak orang karena teknik tersebut benar-benar sangat berbahaya. Sedangkan untuk Xiao Shuai, dia sedang membaca teknik tinju yang Ah Wei berikan kepadanya. Ah Wei yang mengira dia adalah Kaisar Ziwei itu sendiri, bergumam dalam hatinya, dia tidak tahu sudah sampai sejauh mana teknik tersebut yang telah dia latih. Tiba-tiba saja, Xiao Shuai memberitahu Ah Wei, dia telah membaca semua isi buku teknik tinju tersebut. Mendengar hal itu,
Ah Wei terkejut, karena dia tidak menyangka Xiao Shuai bisa membaca buku teknik tersebut dalam waktu singkat. Setelah itu, Ah Wei langsung menyuruh Xiao Shuai untuk mempraktekkan teknik tinju tersebut secara langsung. Mendengar perkataannya, Xiao Shuai langsung mempraktekkannya. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengumpulkan energi. Setelah itu, dia langsung melayangkan tinjunya tepat di depannya. Tinjunya benar-benar sangat kuat. Saking kuatnya, semua pohon yang terkena energi tinjunya itu hancur dalam sekejap. Tidak hanya itu, energi tinjunya juga memiliki jangkauan serangan yang sangat panjang. Saking panjangnya, rumah Ah Wei yang ada di tempat itu juga terkena energi tinju tersebut. Namun tanpa disadari, rumah Ah Wei yang memiliki HP 100, langsung berkurang 99% setelah terkena energi tinju tersebut. Melihat hal itu, mereka berdua sangat terkejut. Ah Wei yang benar-benar sudah sangat terkejut, tidak menyangka, teknik dasar yang ia berikan kepada Xiao Shuai ternyata sangat kuat. Dia kemudian mengatakan, meskipun Xiao Shuai tidak akan bisa melampauinya, Xiao Shuai pasti akan menjadi ahli terkuat kedua di dunia jika dia terus berusaha keras melatih teknik-teknik yang akan dia berikan. Melihat hal itu, Xia Yi tentu saja terkejut. Saking terkejutnya, dia malah berpikir bahwa mereka berdua sebenarnya merupakan ahli yang sedang berpura-pura lemah. Pada saat itu, karena Ah Wei ingin segera beristirahat, dia langsung mengajak Xiao Shuai ke dalam rumahnya. Xia Yi yang sedang memperhatikan mereka berdua dari semak-semak, bergumam dalam hatinya, bahwa dia menganggap dirinya sangat bodoh karena telah mengira bahwa mereka berdua adalah orang bodoh. Saat itu, Xiao Shuai tiba-tiba berkata, dia ingin tinggal bersama Ah Wei di rumah itu. Ah Wei mengizinkannya untuk tinggal bersamanya, tapi menurutnya, rumahnya itu terlalu kecil untuk mereka berdua. Saat jempolnya Ah Wei mengenai rumahnya itu tiba-tiba runtuh, karena rumahnya itu hanya memiliki HP kurang dari 99% setelah terkena serangan tinjunya Xiao Shuai sebelumnya. Melihat hal tersebut, Xia Yi begitu terkejut, karena dia malah mengira, Ah Wei sengaja menghancurkan rumahnya sendiri karena tidak muat untuk mereka berdua tempati. Tiba-tiba saja, Qian Wujin muncul di sampingnya, dan dia juga ikut terkejut melihat rumah itu hancur saat terkena jempolnya Ah Wei. Pada saat itu, Ah Wei malah berpikir, rumahnya hancur karena dia kehilangan kendali atas kekuatannya. Seketika saja, Qian Wujin muncul dan langsung memeluk kakinya, sambil menyebut Ah Wei dengan sebutan Master. Qian Wujin kemudian berpikir, kalau Ah Wei sebenarnya merupakan seorang ahli tersembunyi. Melihat Ah Wei bisa menghancurkan rumah dengan menyentuhnya menggunakan jempol saja, dia malah menebak, Ah Wei memiliki ranah yang sangat tinggi. Dia juga berpikir, jika dia menjadi bawahan atau muridnya Ah Wei, dia mungkin akan menjadi salah satu ahli terkuat di dunia ini. Setelah itu, dia terus-menerus memanggil Ah Wei dengan sebutan Master. Ah Wei yang sudah sangat terkejut, karena Qian Wujin tiba-tiba muncul memeluk kakinya, menanyakan kenapa Qian Wujin memanggilnya dengan sebutan Master, padahal dia belum menerimanya menjadi muridnya. Mendengar perkataannya, Qian Wujin mengingatkan Ah Wei tentang perkataannya sebelumnya, di mana pada saat itu, Ah Wei menyuruh dirinya untuk memilih, mati dalam 7 hari, atau menjadi pengikutnya. Sesudah mengingatkan hal tersebut, Qian Wujin berkata, dia bersedia menjadi pengikutnya Ah Wei. Setelah mengingat dia pernah mengatakan hal tersebut sebelumnya, Ah Wei menanyakan, apakah Qian Wujin bisa berguna untuknya. Tiba-tiba saja, Qian Wujin berkata, dia akan sangat berguna untuk Ah Wei, karena dia memiliki uang yang sangat banyak, meskipun dirinya hanyalah seorang pelayan biasa. Ah Wei yang tidak ingin terpengaruh dengan uang, mengatakan, dia tidak akan menerima Qian Wujin menjadi pengikutnya karena uang. Namun pada saat itu, Ah Wei sebenarnya malah berpikir, semua uang yang dimiliki oleh Qian Wujin tidak seberapa, karena dia tahu, uang yang dihasilkan oleh seorang pelayan tidak seberapa. Keesokan harinya, terlihat Ah Wei yang sudah sangat terkejut, melihat rumahnya yang sudah hancur, telah berubah menjadi rumah yang sangat mewah berkat Qian Wujin. Tapi saat itu, Qian Wujin malah berkata, semua uangnya tersimpan di bank, namun karena di bank ada limit harian untuk penarikan uang, dia hanya bisa membangun rumah sederhana untuk Ah Wei. Mendengar perkataannya, Ah Wei benar-benar terkejut, karena dia tidak menyangka Qian Wujin benar-benar sangat kaya, namun karena rasa penasarannya, dia menanyakan kenapa Qian Wujin malah bekerja menjadi seorang pelayan di penginapan padahal dia sangat kaya. Qian Wujin menjelaskan, di dunia bela diri ini, yang kuatlah yang berkuasa, jadi di dunia ini, uang tidak akan bisa membuat seseorang berkuasa. Tidak hanya itu,
Qian Wujin juga mengatakan, dia bersedia menjadi seorang pelayan di penginapan karena bos di penginapan itu, yaitu bos Zhao ada di dalam daftar pembunuh, karena dia adalah ahli yang cukup kuat. Setelah itu, dia tiba-tiba memuji Ah Wei, meskipun dia seorang ahli yang sangat kuat, dia malah menyembunyikan keberadaannya dengan menjadi seorang pelayan. Seketika saja, Ah Wei berkata, uang bisa menjadikan seseorang berkuasa jika orang tersebut memanfaatkan uangnya dengan benar. Di saat yang sama, Ah Wei juga menanyakan, kenapa Qian Wujin tidak memanfaatkan uangnya dengan benar untuk membuatnya dapat berkuasa. Mendengar hal tersebut, Qian Wujin terdiam, karena dia terpikirkan sesuatu. Keesokan harinya, terlihat seorang wanita yang ingin membeli penginapan milik bos Zhao dengan harga 10 kali lipat dari harga aslinya kepada manajer penginapan yang merupakan seorang kakek tua. Pada saat itu, kakek tua tersebut sudah sangat terkejut, karena ia tidak menyangka akan ada seseorang yang bersedia membeli penginapan kumuh 10 kali lipat dari harga aslinya. Oleh karena itu, dia tanpa pikir panjang langsung menerima tawaran wanita tersebut, tanpa memberitahu bos Zhao terlebih dahulu. Setelah dia mengambil kertas kwitansi yang dipegang oleh wanita itu, dia pergi begitu saja, sambil mengatakan, dia akan mengantarkan sertifikat kepemilikan penginapan kepada wanita itu besok. Setelah kakek tua tersebut pergi, wanita itu tiba-tiba mengatakan, semuanya sudah selesai, Tuan Muda. Seketika saja, Qian Wujin keluar dari dalam ruangan. Ternyata, wanita tersebut adalah pelayannya, dan sebenarnya, dialah yang ingin membeli penginapan tersebut. Hal itu dia lakukan karena perkataan Ah Wei sebelumnya, dan dia tidak menyangka, perkataan Ah Wei tentang uang benar-benar efektif, dan juga, dia membeli penginapan itu karena ia ingin memberikan penginapan tersebut kepada Ah Wei untuk menunjukkan kesetiaannya. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat Ah Wei yang sedang membaca peta dunia ini yang dia dapatkan berkat bantuan Qian Wujin. Tiba-tiba saja, Xia Yi muncul, sambil memperkenalkan bahwa dia berasal dari sekte Tiei. Pada saat itu, dia dengan hormat menanyakan, apakah dirinya bisa mengajak Ah Wei membahas sesuatu sementara waktu di tempat lain. Singkat waktu, di sebuah restoran yang cukup terkenal, yaitu restoran Drunken Flower, terlihat Xia Yi yang telah memesan makanan untuk dirinya dan Ah Wei kepada seorang pelayan pria berotot yang menggunakan pakaian wanita. Setelah mereka berdua berbincang beberapa saat, Xia Yi tiba-tiba mengatakan, kalau dia adalah putri master sekte dari sekte Tiei, dan dia juga berkata, bahwa dia sudah tahu identitas aslinya Ah Wei. Ah Wei yang sudah sangat terkejut, berpikir kalau Xia Yi tahu bahwa dirinya adalah Kaisar Ziwei, oleh karena itu, dia berencana untuk menyingkirkan Xia Yi setelah ini. Namun seketika saja, Xia Yi mengatakan, kalau dia tahu bahwa Ah Wei adalah seorang ahli yang sangat kuat yang sedang menyembunyikan keberadaannya di dunia mortal. Mendengar hal tersebut, Ah Wei langsung melupakan rencana yang ingin ia lakukan untuk menyingkirkan Xia Yi, sambil bergumam dalam hatinya, sudah kuduga, penyamaranku mana mungkin terungkap begitu saja. Pada saat itu, Ah Wei juga membantah perkataan Xia Yi dengan ramah, dengan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang manusia biasa. Perkataan Ah Wei malah membuat Xia Yi teringat perkataan ayahnya sebelumnya, yang mana ayahnya pernah memberitahunya, bahwa seorang ahli yang sangat kuat suka merendah. Setelah itu, dia tiba-tiba menanyakan, apakah Ah Wei tahu kalau sekarang kultus demonik telah dimusnahkan, dan sisa-sisa anggotanya telah berpencar di seluruh dunia. Mendengar pertanyaannya, Ah Wei malah terkejut, dia kemudian menanyakan, apa hal tersebut ada hubungannya dengan dirinya. Xia Yi seketika memukul meja dengan sangat keras, lalu berkata, tentu saja ada hubungannya, karena menurutnya, setiap orang pasti memiliki tanggung jawab untuk memusnahkan kejahatan. Namun karena sekte Tiei-nya sekarang kekurangan tenaga untuk menangkap sisa-sisa anggota kultus demonik yang berkeliaran di sekitar wilayah ini, dia malah meminta Ah Wei untuk membantu sektenya mengatasi hal tersebut. Ah Wei yang berpikir bahwa dirinya adalah pemimpin kultus demonik tersebut, yaitu sang Kaisar Ziwei itu sendiri, malah berpikir, jika dia bersedia membantu Xia Yi, berarti hal itu menandakan kalau dia akan menangkap bawahannya sendiri. Singkat cerita, terlihat Xia Yi yang telah membawa Ah Wei ke tempat pengujian kekuatan milik sektenya. Sambil melihat-lihat dekorasi patung yang belum pernah dia lihat, Ah Wei menanyakan, kenapa Xia Yi membawanya ke tempat tersebut. Mendengar perkataannya, Xia Yi malah menanyakan, apa Ah Wei tidak mengetahui tentang tempat pengujian kekuatan. Karena Ah Wei hanya diam saja, Xia Yi berpikir, sebagai ahli yang sedang menyembunyikan keberadaannya,
Ah Wei tidak memperdulikan hal-hal kecil seperti itu, dan karena hal itulah, Xia Yiyi menduga, Ah Wei menanyakan kenapa dirinya membawanya ke tempat ini karena hal tersebut. Tiba-tiba saja, Xia Yiyi menjelaskan, sudah lebih beberapa tahun sektenya membangun tempat pengujian kekuatan tersebut untuk menguji kekuatan yang dimiliki oleh para seniman bela diri. Level kekuatan terbagi dari pejuang hingga dewa bela diri. Setiap seniman bela diri yang telah menguji level kekuatannya akan diberikan token ataupun plakat giok yang berbeda oleh sektenya, untuk melambangkan level kekuatan seniman bela diri tersebut. Karena plakatnya Xia Yiyi berwarna hijau, melambangkan bahwa levelnya adalah pejuang tingkat menengah. Karena rasa penasarannya, Ah Wei dengan santai menanyakan, plakat giok berwarna apa yang dimiliki oleh seniman bela diri yang berada di level dewa bela diri. Xia Yiyi dengan santai mengungkapkan, bahwa dirinya tidak tahu. Tidak hanya dirinya yang tidak mengetahui hal tersebut, sebab semua seniman bela diri yang ada di dunia ini juga tidak mengetahuinya, karena belum pernah ada orang ataupun seniman bela diri yang telah mencapai level dewa bela diri. Setelah itu, Xia Yiyi memberitahu Ah Wei, dia pernah mendengar ada orang yang mengatakan, jika ada seseorang yang telah mencapai level dewa bela diri, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki dunia lain. Setelah mendengar semua yang dikatakan oleh Xia Yiyi, Ah Wei yang mengira bahwa dirinya adalah Kaisar Ziwei, merasa penasaran tentang level kekuatannya. Oleh karena hal itu, dia berniat menguji level kekuatannya, namun ada satu hal yang membuatnya merasa khawatir, jika identitasnya sebagai Kaisar Ziwei akan terungkap setelah dia menguji kekuatannya, dia khawatir Sekte Tiei akan mencari masalah kepadanya. Tapi tiba-tiba saja, Xia Yiyi langsung menariknya ke dalam tempat pengujian kekuatan tersebut, dan pada saat itu dia malah berpikir, jika dirinya berhasil merekrut Ah Wei ke dalam sektenya, hal itu akan membuat kekuatan milik sektenya meningkat pesat, karena dia benar-benar sangat yakin bahwa Ah Wei adalah ahli yang sangat kuat. Singkat cerita, setelah Ah Wei menguji level kekuatannya beberapa kali, Xia Yiyi malah menjadi sangat terkejut, karena alat untuk menguji kekuatan tidak berubah warna, menandakan bahwa Ah Wei tidak memiliki dasar seni bela diri. Mengetahui hal tersebut, Ah Wei malah merasa bangga kepada tubuhnya, karena dia mengira, tubuhnya ini telah berlatih teknik yang bisa menyembunyikan kekuatan. Menyadari Ah Wei sedang tersenyum, Xia Yiyi merasa ada yang salah. Karena dia teringat, sejak berdirinya tempat pengujian kekuatan ini, tidak pernah terjadi kesalahan jika ada seniman bela diri yang menguji kekuatannya di tempat ini, dan hasil ujiannya selalu tepat dan akurat. Jika dipikirkan lebih dalam, dia juga pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang kekuatan milik Ah Wei dan muridnya, jadi dia bertanya-tanya, kenapa alat tersebut tidak bisa mendeteksi atau menguji kekuatannya Ah Wei. Saat Ah Wei akan bergegas pergi karena menurutnya urusannya di tempat ini telah selesai, Xia Yiyi tiba-tiba teringat tentang perkataan ayahnya waktu dirinya masih kecil, di mana pada saat itu ayahnya memberitahunya, jika ada seorang seniman bela diri yang telah berlatih ke tingkatan tertinggi, seniman bela diri tersebut dapat menyatu dengan alam, dan dengan bantuan alam, seniman bela diri tersebut dapat menyembunyikan kekuatannya kapanpun dia berkehendak. Teringat tentang perkataan ayahnya itu, Xia Yiyi malah berpikir, kalau Ah Wei telah mencapai tingkatan tertinggi tersebut. Saat dia melirik ke arah Ah Wei, dia begitu terkejut karena Ah Wei tiba-tiba telah menghilang tanpa ia sadari. Ketika dia telah berada di pintu keluar untuk mencari Ah Wei karena dia berpikir Ah Wei belum pergi terlalu jauh, ayahnya tiba-tiba muncul sambil menanyakan apa yang sedang dia lakukan di tempat pengujian tersebut. Setelah beberapa saat, di sebuah ruangan, terlihat ayahnya Xia Yiyi yang bernama Xia, pemimpin Sekte Tiei yang sudah sangat marah, setelah mengetahui putrinya sendiri berani mencuri satu-satunya postur buronan kultus demonik milik sektenya secara diam-diam. Dia kemudian menanyakan, apa yang ingin Xia Yiyi lakukan dengan postur buronan anggota kultus demonik tersebut, padahal dia sudah menyewa beberapa orang yang akan bertanggung jawab untuk menangkap anggota kultus demonik tersebut. Xia Yiyi yang tidak ingin dimarahi, mengatakan kalau dia hanya ingin membantu saja. Setelah terus-menerus dimarahi oleh ayahnya, Xia Yiyi tiba-tiba mengatakan, meskipun kultus demonik telah dihancurkan, dan pemimpinnya, yaitu Kaisar Ziwei sekarang tidak diketahui keberadaannya, tapi masih banyak anggota kultus demonik yang tersisa telah melarikan diri, jadi jika Kaisar Ziwei muncul lagi, itu akan menjadi bencana besar untuk dunia ini. Sebagai seorang ayah yang tidak ingin putrinya kenapa-kenapa, Xia mengatakan kalau hal itu bukan urusan putrinya. Setelah itu, dia mengingatkan putrinya, Kaisar Ziwei dan semua bawahannya yang telah melarikan diri bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh,
sebab mereka semua memiliki kekuatan yang sangat kuat, namun karena kultus mereka telah dihancurkan dan mereka sekarang sedang bersembunyi dalam kegelapan, sebagai sekte yang membela kebenaran mereka perlu membahas semuanya dalam jangka panjang sebelum mengambil keputusan. Tiba-tiba saja, Xia Yiyi menanyakan kepada ayahnya, bagaimana jika seseorang yang berada di level Dewa Belah Diri ada? Mendengar perkataannya, ayahnya malah terkejut. Xia Yiyi kemudian menjelaskan, maksud dari perkataannya adalah, bagaimana jika mereka bisa merekrut seorang ahli atau seniman bela diri yang berada di level Dewa Belah Diri. Singkat cerita, di luar rumahnya Ah Wei, terlihat Xiao Shuai dan Qian Wujin yang sedang berlatih. Di dalam rumah, terlihat Ah Wei yang sedang mengeluarkan begitu banyak teknik-teknik yang begitu banyak dari dalam tokennya milik Kaisar Ziwei. Pada saat itu, dia bergumam, dia sangat yakin bahwa semua teknik-teknik tersebut merupakan teknik-teknik yang terbaik di dunia ini. Setelah dia keluar rumah, dia langsung memanggil Xiao Shuai dan Qian Wujin untuk memberitahu mereka kalau dia akan melatih teknik baru kepada mereka berdua. Sementara itu, tidak jauh dari rumahnya Ah Wei, terlihat Xia Yiyi yang sedang membawa ayahnya untuk menemui seorang pria yang ia yakini sebagai ahli yang sangat kuat, yaitu Ah Wei. Pada saat itu, Xia Yiyi meyakinkan ayahnya kalau dia tidak berbohong kepada ayahnya, karena dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ahli tersebut dapat menghancurkan rumah dengan jentikan jarinya saja dan ahli tersebut memiliki seorang murid yang masih sangat kecil, dan muridnya itu dapat menghancurkan apapun hanya dengan satu pukulan. Mendengar semua yang ia katakan, ayahnya malah mengatakan, bukannya dia tidak mempercayai perkataannya, tapi perkataannya sangat sulit untuk dipercaya karena benar-benar aneh. Memikirkan semua hal tersebut, Xia berpikir, jika memang ada ahli yang memiliki kekuatan dan murid seperti itu, dia seharusnya sangat terkenal di dunia ini. Tapi dia bertanya-tanya kenapa dia belum pernah mendengar nama ahli tersebut. Saat itu, Xia Yiyi secara tiba-tiba sudah sangat terkejut. Menyadari hal tersebut, Xia menanyakan kenapa dia bisa terkejut. Ternyata, Xia Yiyi bisa terkejut karena tepat di depan mereka, terlihat Xiao Shuai yang sedang mempraktekkan teknik baru. Namun pada saat itu, terlihat energi yang begitu murni menyelimuti seluruh tubuhnya. Tidak hanya itu, saat Xiao Shuai membuka matanya, tepat di atasnya, muncul patung Buddha yang sangat besar. Hal itu tentu saja membuat ayahnya Xia Yiyi juga ikut terkejut. Tapi secara tiba-tiba, saat Xiao Shuai akan mempraktekkan gerakan berikutnya, yaitu melancarkan serangan, serangan tersebut langsung mengarah kepada Xia Yiyi dan ayahnya. Tidak diam saja, ayahnya Xia Yiyi langsung bertindak dengan mengaktifkan formasi pelindungnya, yaitu formasi terkuat yang ia miliki, atau bisa dikatakan sebagai kartu truf terakhirnya karena dia merasakan serangan tersebut benar-benar sangat kuat. Saking kuatnya, dia juga langsung mengerahkan segala kekuatannya untuk memperkuat formasinya tersebut. Meskipun serangan tersebut berhasil diblokir oleh formasinya itu, formasinya juga ikut hancur. Namun seketika saja, saat Xiao Shuai tiba-tiba berteriak karena dia benar-benar sudah sangat senang karena dia berhasil mempraktekkan teknik baru yang Ah Wei berikan, patung Buddha yang ada di atasnya langsung menghilang. Tapi di sisi lain, Qian Wujin tiba-tiba terkejut, dia tidak percaya. Meskipun dirinya dan Xiao Shuai mempraktekkan teknik yang sama, dia tidak dapat melancarkan serangan yang begitu kuat seperti serangannya Xiao Shuai barusan. Menyadari hal tersebut, Ah Wei langsung meminta Qian Wujin untuk tidak berkecil hati, karena menurutnya, semua orang memiliki keahlian yang berbeda, jadi bisa dikatakan bahwa teknik tersebut mungkin tidak cocok untuk Qian Wujin. Seketika saja, mereka bertiga mendengar suara teriakan seseorang. Saat mereka melirik ke arah suara tersebut, terlihat Xia Yiyi yang sedang mengkhawatirkan ayahnya. Ah Wei kemudian mendekati mereka berdua, lalu menanyakan kepada Xia Yiyi, kenapa dia bisa berada di tempat ini. Sebelum menjelaskan kenapa dia berada di tempat ini, Xia Yiyi terlebih dahulu memberitahu Ah Wei kalau pria tua yang ada di sampingnya adalah ayahnya. Dia membawa ayahnya ke tempat ini karena dia ingin memperkenalkan ayahnya kepada Ah Wei. Namun dia tidak menyangka kalau saat ini Ah Wei sedang mengajari murid-muridnya seni bela diri. Alhasil mereka berdua secara tidak sengaja terkena imbasnya. Namun karena ayahnya ingin melindunginya, ayahnya justru malah terluka parah. Pada saat itu, ayahnya tiba-tiba memuntahkan banyak darah. Melihat hal tersebut, Ah Wei terkejut. Setelah itu, ayahnya Xia Yiyi seketika meminta maaf datang ke tempat ini tanpa memberitahu terlebih dahulu. Namun saat itu, dia sedang bergumam dalam hatinya,
dia tidak percaya kalau perkataan putrinya sebelumnya ternyata benar. Tapi ada satu hal yang membuatnya merasa penasaran, kenapa dia tidak merasakan energi seorang seniman bela diri dari Ah Wei. Oleh karena itu, dia malah berpikir kalau Ah Wei telah mencapai level tertinggi, jadi dia tidak bisa merasakan energi seorang seniman bela diri darinya karena levelnya tidak sebanding untuk melihat ataupun merasakan energinya. Setelah itu, dia berdiri mendekati Ah Wei, untuk memperkenalkan dengan hormat bahwa dirinya adalah pemimpin sekte Tiei saat ini. Dia juga meminta maaf jika Ah Wei telah merasa terganggu karena kedatangannya yang secara tiba-tiba. Mengetahui ayahnya Xia Yiyi adalah pemimpin sekte Tiei, seseorang yang sangat membenci kultus demonik, Ah Wei yang mengira bahwa dirinya adalah pemimpin kultus demonik tersebut benar-benar sangat terkejut, karena saat ini hal itu berarti bahwa dirinya sedang berhadapan dengan bos dari pihak musuhnya. Kita kemudian dijelaskan, sekte Tiei adalah rumah bagi pria maupun wanita yang berbakat, berbeda dengan semua orang yang berada di dalam daftar pembunuh. Masuk ke dalam sekte Tiei sama saja dengan menjadi anggota istana kekaisaran. Meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun yang ingin mereka lakukan, seperti semua orang yang ada di dalam daftar pembunuh, mereka memiliki istana kekaisaran sebagai pendukung. Pada saat itu, Qian Wujin yang sedang terkejut karena ia tidak menyangka orang yang ada di depannya ini adalah pemimpin sekte Tiei, tidak pernah menduga kalau dia bisa bertemu dengan orang seperti itu dalam hidupnya. Xia yang sedang tersenyum, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah karena Ah Wei belum mengatakan apapun sampai saat ini. Ketika dia melirik ke arahnya Ah Wei, dia begitu terkejut karena Ah Wei menunjukkan raut wajah yang sangat serius saat Ah Wei sedang menatapnya. Oleh karena itu, dia sangat khawatir karena dia berpikir bahwa Ah Wei sepertinya sudah sangat marah kepadanya. Melihat wajahnya Xia seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu, Xiao Shuai yang menyadari hal tersebut langsung memberitahu masternya, yaitu Ah Wei. Saat Ah Wei kembali melirik ke arahnya Xia setelah dia mendengar perkataan muridnya itu, Ah Wei yang mengira bahwa dirinya adalah Kaisar Ziwei, berpikir dirinya seharusnya tidak perlu merasa khawatir, karena menurutnya tidak mungkin identitasnya sebagai Kaisar Ziwei bisa terungkap begitu saja. Oleh karena itu, dia malah ingin mengikuti alur yang sedang terjadi ini untuk melihat apa yang akan terjadi setelah ini. Ketika Xia akan pingsan sebab dia benar-benar sudah sangat khawatir karena dia berpikir Ah Wei sudah sangat marah kepadanya, langsung ditanyakan oleh Ah Wei, apa dia benar-benar pemimpin sekte Tiei. Mendengar hal tersebut, dia langsung merasa bersemangat, lalu menjelaskan, dia benar-benar pemimpin sekte Tiei. Dia juga kembali meminta maaf jika Ah Wei telah merasa terganggu karena kemunculannya yang secara tiba-tiba. Pada saat itu, Ah Wei seketika memintanya untuk tidak perlu bersikap terlalu sopan dan meminta maaf secara terus-menerus kepadanya. Ah Wei juga mengatakan, dia bukanlah seorang ahli yang harus diperlakukan seperti itu. Mendengar itu, Xia malah berpikir, kalau saat ini Ah Wei sedang merendah karena dia tidak ingin identitasnya sebagai ahli yang sangat kuat akan terungkap. Oleh sebab itu, dia menanyakan, dirinya harus memanggil Ah Wei dengan sebutan apa. Ah Wei menyuruhnya untuk memanggilnya dengan sebutan namanya saja. Namun Xia langsung menolaknya, karena menurutnya sebutan tersebut tidak akan menunjukkan rasa hormatnya. Oleh karena hal itu, dia meminta izin untuk memanggil Ah Wei dengan sebutan saudara di masa depan, begitu juga sebaliknya. Setelah mereka telah sepakat untuk saling menyebut sebagai saudara, mereka membahas sesuatu yang tidak perlu untuk dijelaskan. Namun tiba-tiba saja, Xia menanyakan kepada Ah Wei tentang teknik seperti apa yang baru saja Xiao Shuai praktekkan sebelumnya. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat seorang biksu muda yang sedang memberitahu gurunya bahwa dia baru saja melihat sesuatu. Mendengar perkataannya tersebut, dia mengetahui kalau muridnya itu baru saja mendapat penglihatan mengenai kebenaran yang baru saja muncul di dunia ini. Saat dia akan memberitahu muridnya di mana arah kebenarannya tersebut berada, dia tiba-tiba tidak jadi mengatakan, dan dia malah menyuruh muridnya itu untuk pergi keluar melihat dunia bersama murid senior lain. Namun karena rasa penasarannya, biksu muda tersebut menanyakan kenapa dirinya tiba-tiba diperintahkan untuk pergi keluar. Bukannya menjawab pertanyaan muridnya tersebut, dia malah mengatakan, kompetisi bela diri akan segera tiba, ini akan menjadi hari yang luar biasa. Setelah beberapa saat, di rumahnya Ah Wei, terlihat Xia dan putrinya yang sedang berpamitan karena mereka akan segera bergegas pergi. Ternyata, setelah Ah Wei menjelaskan teknik yang Xiao Shuai praktekkan sebelumnya kepada Xia, Ah Wei malah memberikan teknik tersebut kepadanya,
meskipun bukan versi lengkapnya. Menyadari Xiao Shuai terlihat sedang murung, Ah Wei menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya. Tiba-tiba saja, Xiao Shuai menanyakan, apa dirinya telah merepotkan masternya, yaitu Ah Wei, karena dirinya lah, Ah Wei malah berurusan dengan pemimpin sekte Tiei, yaitu Xia. Ah Wei menyuruhnya untuk tidak perlu memikirkan hal tersebut, karena bagaimanapun juga, ini adalah salahnya karena dia tidak memeriksa sekitar sebelum mengajari Xiao Shuai dan Qian Wujin. Setelah mengantar Xiao Shuai di depan kamarnya, Ah Wei menyuruhnya untuk tidur, dan dia juga berkata, bahwa dia harus pergi keluar karena ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Setelah Ah Wei pergi, Xiao Shuai langsung menutup pintu kamarnya, namun tanpa diduga, Xiao Shuai yang kita kira seorang anak lelaki ternyata adalah seorang perempuan. Setelah beberapa saat, terlihat Ah Wei yang telah berada di suatu tempat yang tidak diketahui. Di tempat tersebut, ada sebuah gua, dan dari dalam gua tersebut, Ah Wei mendengar suara seseorang yang sedang kesakitan. Ternyata, orang tersebut adalah bawahannya Kaisar Ziwei yang dianggap sebagai buronan oleh sekte Tiei. Untuk sementara, saya akan memanggilnya dengan sebutan Hongku. Dia bersembunyi di tempat itu karena dia hanya ingin menyembuhkan lukanya, namun merasakan hawa kehadiran seseorang tidak jauh dari tempatnya berada. Dia malah berpikir bahwa keberadaannya telah ditemukan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi dari tempat itu sekarang juga. Namun karena lukanya benar-benar sangat parah, dia pada akhirnya pingsan dan sempat melihat seorang pria dan merasakan kalau energi pria tersebut sama persis seperti energi milik masternya. Keesokan harinya, terlihat Ah Wei yang sedang beristirahat setelah berusaha menyembuhkan luka-lukanya Hongku sepanjang malam. Pada saat itu, Ah Wei bergumam, kalau bukan karena dia sering menonton video kedokteran di kehidupannya dulu, dia mungkin tidak akan dapat menyembuhkan wanita yang ada di depannya ini. Namun ada satu hal yang membuatnya merasa penasaran, kenapa wanita tersebut terus-menerus menyebut master padahal dia sedang pingsan. Tiba-tiba saja, ada seorang pelayan yang mengetuk pintu. Setelah Ah Wei membuka pintunya, pelayannya itu langsung memberitahunya, ada seorang wanita yang ingin bertemu dengannya. Setelah itu, Xia Yi seketika muncul, lalu mengungkapkan, dia bisa berada di tempat ini karena ayahnya menyuruhnya untuk mengantarkan kantong yang ada di tangannya kepada Ah Wei. Saat Ah Wei mengambil dan akan membuka kantong tersebut, Xia Yi langsung menghentikannya, namun semuanya sudah terlambat, karena Ah Wei terlebih dahulu telah membukanya. Alhasil semua benda yang tersimpan di dalam kantong tersebut berhamburan keluar. Setelah itu, Ah Wei begitu terkejut, karena ia tidak menyangka kantong tersebut merupakan ruang penyimpanan. Ah Wei yang merasa penasaran, menanyakan apa gunanya semua benda yang telah keluar dari dalam kantong penyimpanan tersebut. Sebelum menjelaskan hal tersebut, Xia Yi terlebih dahulu memberitahu Ah Wei, setelah ayahnya mengetahui kalau teknik yang Ah Wei berikan kepadanya adalah teknik yang sangat kuat, ayahnya langsung menyuruhnya untuk mengantarkan hadiah kepada Ah Wei. Namun karena ayahnya tidak tahu hadiah seperti apa yang diinginkan oleh Ah Wei, ayahnya menyuruhnya untuk membawa semua hartanya kepada Ah Wei, dan Ah Wei dapat memilih hadiah seperti apa yang dia inginkan dari semua harta tersebut. Semua harta tersebut adalah obat mujarab, buku-buku rahasia, senjata, dan lain-lain. Setelah mengatakan semua hal itu, Xia Yi seketika memberikan poster buronan kepada Ah Wei. Dia kemudian mengatakan, poster tersebut merupakan poster anggota kultus demonik. Dia juga berkata, jika Ah Wei melihat seseorang yang sama persis dengan gambar yang ada di poster tersebut, Ah Wei bisa melaporkannya ke sektenya, dan Ah Wei akan mendapat hadiah sebagai imbalan. Setelah Ah Wei membuka postur buronan tersebut, Xia Yi mengungkapkan, wanita yang tergambar di postur tersebut tidak dapat dilihat dari kecantikannya saja, karena dia adalah senjata pembunuh milik Kaisar Ziwei. Bahkan, wanita tersebut pernah menghancurkan 3 sekte yang berani menantang Kaisar Ziwei dalam semalam. Melihat gambar wanita yang ada di dalam poster buronan tersebut, dan mendengar semua yang Xia Yi katakan, Ah Wei benar-benar sangat terkejut, karena wanita itu adalah wanita yang ia tolong sebelumnya. Namun tiba-tiba saja, Xia Yi secara tidak sengaja mencium bau darah di pakaiannya Ah Wei. Karena rasa penasarannya, dia menanyakan apakah Ah Wei telah terluka atau dia sebelumnya menolong orang yang terluka. Ah Wei yang sedang memikirkan apa yang harus ia lakukan, hanya bisa terdiam. Pada saat itu, Xia Yi juga secara tidak sengaja mencium bau darah dari dalam kamarnya Ah Wei.
Saat Xia Yiyi akan memasuki kamarnya, Ah Wei langsung menghentikannya dengan mengatakan dia tidak mau ada orang lain yang memasuki kamarnya. Menyadari Ah Wei saat ini sedang merasa panik, Xia Yiyi malah berpikir ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ah Wei di dalam kamarnya. Oleh sebab itu, dia langsung menerobos masuk ke dalam kamarnya Ah Wei. Ah Wei saat itu benar-benar sudah sangat khawatir, berpikir wanita yang ada di dalam kamarnya akan ditemukan oleh Xia Yiyi. Namun tanpa diduga, wanita tersebut telah menghilang dari tempat tidur, dan Xia Yiyi menemukan pakaiannya Ah Wei yang diselimuti banyak darah. Oleh karena itu, dia malah berpikir bahwa Ah Wei telah terluka. Ah Wei yang telah merasa lega karena wanita tersebut telah menghilang, menjelaskan kepada Xia Yiyi, dia tidak terluka. Tapi sebenarnya dia menemukan seekor anak kucing yang telah terluka di belakang bukit. Dia membawanya kembali karena dia ingin menyembuhkannya. Namun setelah dia pergi tidur, dan pada akhirnya terbangun, dia melihat kucing tersebut sudah tidak ada lagi. Mendengar perkataan Ah Wei, Xia Yiyi terkejut, karena dia tahu, di kota ini tidak ada orang yang memelihara kucing. Jadi dia berpikir, kucing tersebut milik murid Pavilion Wangu, karena dia tahu, semua anggota Pavilion Wangu sangat menyukai kucing. Oleh karena itu, Pavilion Wangu menganggap bahwa kucing adalah hewan suci. Setelah itu, Xia Yiyi mengatakan, jika kucing itu masih berada di tempat ini, mereka bisa mengembalikannya kepada Pavilion Wangu, dan mungkin saja, Pavilion Wangu akan sangat berterima kasih kepada mereka dan akan menjadi bantuan terbesar jika mereka berdua membutuhkan bantuan. Pada saat itu, Xia Yiyi juga memberitahu Ah Wei, kompetisi pedang akan segera diadakan, Pavilion Wangu juga akan berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, dan kota ini terpilih sebagai tempat untuk mengadakan kompetisi tersebut. Pada saat itu, Ah Wei yang mengira bahwa dirinya adalah Kaisar Ziwei, mengingat kalau dia pernah mendengar bahwa Pavilion Wangu telah meracuni dirinya sehingga kekuatannya pun sudah tidak sebaik sebelumnya. Oleh sebab itu, dia menjadi sangat marah. Karena hal itu, dia menanyakan, apa dirinya masih bisa mendaftarkan Xiao Shuai mengikuti kompetisi pedang yang Xia Yiyi sebutkan. Xia Yiyi mengatakan, tentu saja bisa, namun saat mereka akan bergegas pergi keluar, terlihat Hongku, wanita yang diselamatkan oleh Ah Wei sebelumnya masih berada di dalam kamar dan sedang bersembunyi dari dalam kegelapan. Setelah mereka telah berada di luar kamar, Ah Wei yang mengira dirinya adalah Kaisar Ziwei, bergumam dalam hatinya. Sekarang keberadaanku tidak diketahui, tapi jika aku menunjukkan kekuatanku kepada semua orang saat sedang berada di kompetisi tersebut, identitasku yang sebenarnya pasti akan langsung terungkap. Xiao Shuai sangat berbakat, jadi aku akan membiarkannya tampil di kompetisi tersebut untuk menarik perhatian semua orang, sementara aku akan bersembunyi di kegelapan untuk mencari cara agar aku dapat berhubungan dengan orang-orang Pavilion Wangu untuk mencari penawar racun yang telah mereka masuki ke dalam tubuhku. Pada saat itu, Hongku yang telah merasa bahwa sekarang dirinya sudah aman, langsung menunjukkan dirinya. Dia kemudian mengambil pakaiannya Ah Wei yang diselimuti oleh darah, lalu dia mencium pakaian tersebut, dan dia menjadi sangat yakin kalau Ah Wei sebenarnya adalah masternya yang sedang menyembunyikan identitasnya, karena pakaian tersebut mengeluarkan bau yang sama persis dengan bau masternya. Setelah itu, kita beritahu, kompetisi pedang merupakan kompetisi yang diselenggarakan oleh 3 sekte besar. Pemenangnya akan mendapat hadiah yang sangat luar biasa, bahkan seseorang yang memenangkan kompetisi tersebut kemungkinan besar bisa berhubungan dengan 3 sekte besar. Oleh sebab itu, banyak murid berbakat yang ingin mengikuti kompetisi tersebut, karena hal itu telah menjadi impian seumur hidup seluruh seniman bela diri yang ada di dunia ini agar mereka dapat berhubungan dengan 3 sekte besar. Singkat cerita, di penginapan, terlihat Qian Wujin yang sudah sangat bersedih karena dia tidak diizinkan oleh Ah Wei untuk pergi menonton kompetisi pedang. Ah Wei kemudian menjelaskan, bukannya dia tidak ingin mengajak Qian Wujin, hanya saja dia membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya untuk menjaga penginapan ini. Jadi jika dia dan Xiao Shuai pergi, penginapan ini akan diserahkan kepada Qian Wujin. Seketika saja, Qian Wujin merasa terharu, karena dia berpikir, apa yang dikatakan oleh masternya sangat benar. Setelah itu, Ah Wei dan Xiao Shuai langsung pergi begitu saja menuju ke tempat kompetisi pedang akan diselenggarakan. Setelah beberapa saat, di tempat di mana kompetisi pedang akan diselenggarakan, terlihat ada begitu banyak orang yang sedang memperhatikan sesuatu, yaitu Ah Wei dan Xiao Shuai yang sedang memakai zirah perang pemberian Qian Wujin. Ah Wei hanya mengabaikan semua orang yang sedang memperhatikan dirinya dan Xiao Shuai, namun karena zirah perang yang sedang ia pakai terasa sangat berat, dia memutuskan untuk menyimpannya. Sebelum itu,
Ada satu hal yang membuatnya merasa penasaran, kenapa semua orang yang ada di tempat tersebut terlihat sangat lemah, padahal kompetisi yang akan segera diselenggarakan merupakan kompetisi besar. Setelah Ah Wei melepaskan zirah perangnya, sekelompok orang berpenampilan bandit tiba-tiba muncul. Pada saat itu, pemimpin sekelompok orang tersebut berkata, "Bocah, apa kau bersedia membiarkan aku menyimpan zirah perangmu?" Sambil menyimpan zirah perang di kantong penyimpanannya, Ah Wei berkata, kalau zirah perang tersebut merupakan barang pemberian dari muridnya, jadi dia tidak akan merepotkan orang lain untuk menyimpan zirah perang tersebut. Saat pria itu akan mengatakan sesuatu, seorang wanita tiba-tiba muncul memberikan gulungan kertas yang berisikan informasi cara mengikuti kompetisi pedang yang akan diselenggarakan. Oleh karena itu, Ah Wei langsung meninggalkan pria tersebut begitu saja. Saat wanita itu sedang memberikan gulungan kertas mengenai kompetisi pedang kepada Ah Wei malah berpikir, pria tadi sepertinya hanya memiliki umur pendek. Ketika Ah Wei sedang membaca gulungan kertas tersebut, seorang biksu muda yang diperlihatkan kepada kita sebelumnya juga terlihat sedang membaca gulungan kertas seperti itu. Setelah mengetahui cara mengikuti kompetisi pedang tersebut terlebih dahulu harus mencari tanaman herbal di tengah hutan, Ah Wei merasa kurang bersemangat, karena dia sebenarnya tidak tahu cara mencari tanaman herbal. Singkat cerita, di malam hari, terlihat Ah Wei dan Xiao Shuai yang sedang beristirahat setelah mencari tanaman herbal, namun sayangnya, mereka sampai saat itu belum menemukan satupun tanaman herbal yang mereka cari. Pada saat itu, terlihat sekelompok pria sebelumnya sedang bersembunyi di semak-semak karena mereka berencana mencuri zirah perang milik Ah Wei. Ketika mereka akan menjalankan aksi mereka, jaring yang cukup besar tiba-tiba muncul langsung mengikat mereka semua. Setelah itu, seseorang yang melakukan hal tersebut langsung menggantung mereka di dahan pohon. Ternyata, orang yang melakukan hal tersebut adalah Ah Wei sendiri menggunakan senjata pemberian dari Qian Wujin. Pada saat itu, Ah Wei mengatakan, kalau dia mengetahui bahwa sekelompok orang itu akan menargetkan dirinya di tengah malam. Tiba-tiba saja, Ah Wei mengatakan, dia belum begitu familiar dengan dunia ini. Karena itu, dia berencana untuk memanfaatkan sekelompok orang tersebut untuk mengetahui tentang dunia ini dengan melakukan hal-hal ekstrim kepada mereka.